Bismillahirrahmanirrahim. Fikih Safinatun Najah. Ada dua bab yang kita atau dua pasal yang kita bahas hari ini, yaitu pertama tentang sujud sahwi. Sujud itu ada 4 ya. Yang pertama sujud dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sujud, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Yang ketiga sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena sebab-sebab yang nanti kita bahas nih ya penyebabnya. Yang keempat karena sujud syukur, kita dapat nikmat kita sujud syukur, dan itu bacanya beda-beda. Kalau sujud sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sujud tilawah sajada wajhi lillazi khalaqahu fasaqa sama wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika kita membaca ayat sujud atau kita mendengar, maka kita sujud tilawah di dalam atau di luar sholat. Yang ketiga sujud sahwi, subhanallazi la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur, tidak tidur dan tidak lupa. Yang keempat sujud syukur, dapat nikmat, misalnya lulus jadi sarjana, dapat pekerjaan, ya membaca bacaannya sujud syukur itu adalah Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taru adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Itu namanya sujud syukur. Jadi 4 sujud ya. Nah, hari ini kita bahas sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena ada kelupaan atau lupa di dalam sholat. Asbabus sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Jadi kalau ini terjadi di dalam sholat kita, maka kita mesti atau sunnah melakukan sujud sahwi. Penyebab yang pertama adalah tarku ba'di min abdadis sholati au ba'dil ba'di. Ya, meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad sholat. Ab'ad sholat. Apa itu ab'ad sholat? Nanti pasal yang berikutnya ya. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu dari ab'ad sholah, sunnah ab'ad sholah, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Langsung saja dah supaya nggak bingung ya. Ke pasal berikutnya, ab'adus sholah, ab'ad sholah atau sunnah ab'ad sholat itu sab'atun, ada 7. Jadi kalau kita meninggalkan salah satu dari 7 ini, maka kita sujud sahwi. Apa itu yang 7? Yang pertama tasawuf awal, tahiyat awal. Misalnya dalam sholat Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh kan nggak ada kan? Nah, lagi sholat zuhur misalnya besok nih, atau tadi sholat isya, kita langsung tuh nggak ada tahiyat awal, ya. Kemudian jamaah juga bingung, nggak ada yang subhanallah, nggak ada yang ngoreksi kita. Ya udah kita langsung aja tuh, tahu-tahu udah 4 rakaat kan? Nah, maka kita melakukan sujud sahwi. Ya. Kemudian yang kedua, duduknya. Duduknya juga lupa juga. Udah lupa tahiyat awal, lupa duduk. Ya biasanya begitu kan? Ya, tahiyat awal lupa, duduknya juga lupa. Maka kita mesti sujud sahwi. Kemudian wassalatu ala nabi. Kemudian lupa sholawat kepada Nabi. Otomatis kan kalau orang tidak melakukan tahiyat awal, pasti dia tidak duduk dan juga tidak selawat kepada Nabi, maka dia mesti sujud sahwi. Yang 4 as-salatu ala al-ali fi tasul akhir. Yang keempat ini selawat kepada keluarganya Nabi. Hanya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada wali Sayyidina Muhammad, enggak ada itu. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam tahiyat akhir, maka dia sujud
sahwi. Yang tahu ya imamnya doang atau ketika salat sendiri lah kita ya. Itu misalnya. Kemudian dalam Imam Syafi'i namanya kunut. Lupa kunut. Salat subuh kan biasa kita kunut ya. Salat subuh kita kunut. Nah maka kita mesti apa? Mesti sujud sahwi. Tuh. Ya kemudian apa lagi? Salawat kepada Nabi wasallam, dan keenam, ketujuh ya. Ketujuh itu salam kepada Nabi wa alihi wa sahbihi ajmihi di dalam kunut. Lupa salawat, lupa salam ya di dalam kunut. Ya kan setelah sunat apa tuh? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Lupa itu tuh, lupa membaca itu, maka juga mesti sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad. Yang kedua penyebab sujud sahwi adalah fi'lu ma yubtilu amdahu wa la yubtilu sahwu ijabalu nasiyan. Mengerjakan yang membatalkan sholat dengan sengaja. Ya kan? Mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Misalnya apa itu? Makan, tertawa, atau berkata-kata ya yang dipahami itu kan abdu sengaja ya, sengaja membatalkan sholat ya kan. Makan misalnya kan karena waktu sholat maghrib bulan Ramadan nih, sayang nih ada di anuan nih, ada di gigi, ditelan sama sengaja ditelan ya, batal tuh. Maka baru ingat dia sujud sahwi. Wala yabtilu sahwu, dan tidak membatalkan sholat karena lupanya, karena apa namanya, ijabalu nasiyan, kalau dia lupa. Kalau dia lupa, misalnya apa namanya, ya karena lupa lah, karena lupa begitu nggak sengaja, maka dia mesti sujud sahwi, ya kan, sujud sahwi. Misalnya lupa kunut, ya kan, tadi udah ya, lupa apa tuh, apa? Ya duduk tadi termasuk sunnah abad itu ya. Yang ketiga, naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahalli, memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Contoh, Al-Fatihah itu kan rukun kan. Lalu baca Al-Fatihah bukan ketika ruku, bukan ketika berdiri, tapi ketika ruku. Atau baca Al-Fatihahnya ketika sujud. Atau baca Al-Fatihah ketika duduk. Nah, itu sujud sahwi itu. Harusnya kan dia membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim misalnya. Ya kan ya? Itu kan memindahkan apa tuh? Memindahkan rukun qauli yaitu Al-Fatihah ke bukan tempatnya. Masa ruku baca Al-Fatihah, masa sujud baca Al-Fatihah, maka dia mesti sujud sahwi. Itu enggak batal. Ya nggak apa-apa, tapi sujud sahwi. Sujud sahwi nggak apa-apa. Ya mungkin karena lupa, kan bisa jadi orang lupa. Kalau sengaja ya batal. Lupa dia memindahkan rukun qauli. Ya memindahkan rukun qauli dengan sengaja atau karena lupa, maka dia mesti sujud sahwi. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'lin ma'timali ziyadah, mengerjakan rukun fi'il ya bersama menambah rukun fi'il. Misalnya sholat zuhur 5 rakaat, harusnya kan 4 rakaat menjadi 5, ya kan ya. Sholat subuh menjadi 3, sholat maghrib menjadi 4 misalnya, ya kan ya. Itu menambah rukun fi'il. Nah itu karena walaupun ada yang negor tuh ya, ada yang negor tapi dia tetap kekeh bahwa dia benar gitu kan. Dia jadi imam nih misalnya sholat isya kan, ya kan, padahal udah 4 rakaat, dia nggak tahiyat akhir, langsung berdiri baik dia. Udah subhanallah, berdiri aja, diam aja, kekeh dia. Ya kita ngikutin makmum, jangan ini, kalau dia udah kekeh ya biarin aja. Nah nanti dia sujud
sahwi itu. Nah, itu. Jadi 4 penyebab sujud sahwi. Pertama, meninggalkan sebagian dari sunnah abad. Seperti tadi kunut ayat awal duduknya. Yang kedua, mengerjakan yang membatalkan sholat dengan sengaja. Ya, atau tidak membatalkan sholat tapi karena lupa. Ya, karena lupa. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Baca Al-Fatihah ketika ruku. Nah, itu contohnya. Yang keempat, mengerjakan rukun fi'li menambah. Jadi tambahan. Menambah misalnya jadi 5 rakaat, jadi 4 rakaat sholat maghrib. Ya, maka itu mesti sujud sahwi. Lalu bagaimana caranya sujud sahwi? Nah, caranya itu setelah kita membaca selesai tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidu majid. Kita Allahu Akbar. Subhanallazi la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ya, Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu Akbar. Subhanallazi la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Seandainya lupa, ingatnya udah salam. Kalau jeda waktunya langsung boleh. Maksudnya baru ingatnya waktu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ingat tadi enggak kunut, langsung Allahu Akbar, sujud sahwi. Boleh. Tapi kalau udah zikir, udah al-baca, udah istighfar, udah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, tahlil, al-fatihah, al-falaq, an-nas, ayat kursi, itu mah enggak usah. Udah kelamaan. Jedanya udah kelamaan, udah 10 menit jangan. Tapi karena enggak ada jeda, ingatnya setelah salam, boleh sujud sahwi setelah salam. Paham ya? Itu cara sujud sahwi. Baca doanya, subhanallazi la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada